Ratusan sapi di Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih terjangkit virus kuku dan mulut atau biasa disebut PMK. Penyebaran jenis virus ini terbilang cepat dan menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Kini warga dihadapkan dengan virus PMK pada sapi setelah bertahun-tahun ekonomi anjlok akibat pandemi COVID-19. Warga yang tidak biasa dengan jenis virus ini merasa panik karena kesulitan cara meramu obat untuk penyembuhannya. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang menyerang hewan ternak, dikategorikan sebagai penyakit ternak yang paling menular dan serius. PMK umumnya menjangkiti hewan dengan kuku terbelah seperti sapi, kerbau, unta, domba, kambing, rusa, dan babi. Virus PMK dapat menyebar melalui wol, rambut, rumput, atau jerami, oleh angin atau oleh lumpur atau kotoran yang menempel pada alas kaki, pakaian, peralatan ternak, atau ban kendaraan. PMK menyebar dengan cepat dari satu hewan ke hewan lain, namun tidak menular ke manusia. Penyebaran virus PMK bisa lebih cepat terutama di iklim yang sejuk dan lembab, dan ketika hewan dikandangkan atau ditempatkan berdekatan. Berdasarkan keterangan salah satu dokter, menjelaskan bahwa virus ini tergolong cepat dalam penyebarannya, namun masyarakat diimbau untuk tidak terlalu panik. Ia juga mengatakan selama ini banyak menangani pengobatan terhadap sapi yang terjangkit penyakit kuku dan mulut, namun dirinya mengaku tidak pernah menemukan adanya sapi yang mati akibat virus ini. Sebelum dilakukan injeksi pada sapi, warga melakukan pengobatan dengan cara sederhana. Namun kekhawatiran para pengangon sapi tetap saja terjadi. Warga hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah segera mencarikan solusi bagi sapi yang terkena PMK. Karena penyakit yang diderita sapi saat ini bukan hanya terjadi di beberapa daerah, melainkan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Penyakit mulut dan kuku pertama kali di Indonesia adalah pada tahun 1887. Wabah ini dikarenakan adanya sapi impor dari Belanda. Sejak saat itu wabah PMK kerap terjadi di Indonesia selama beberapa kali. Indonesia sempat dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku pada tahun 1990 karena terakhir kali terjadi di Pulau Jawa pada 1983. Tapi kasus PMK kembali terjadi belakangan ini. Adapun ciri-ciri ternak yang terjangkit penyakit PMK yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah ternak demam tinggi, keluar air liur yang berlebihan, pelepuhan di bagian gusi, lidah, mulut ternak yang terlihat seperti sariawan, kuku kaki terlihat nodul dan terluka, mengalami kebincangan kaki karena kuku terkelupas, ternak ambruk, ternak mengalami gemetaran atau tremor, ternak kehilangan nafsu makan, dan ternak tidak dapat bergerak dengan leluasa. Demikian Taritan Situbondo melaporkan.